Peran sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah desain dan penerapan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk menjamin penggunaan keahlian sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama ada pendekatan strategis, yaitu semua manajer terlibat dalam pengolahan sumber daya manusia. Karyawan dipandang sebagai aset penting. Strategi sumber daya manusia harus selaras dengan tujuan organisasi. Terus yang kedua ada membangun sumber daya manusia untuk mendorong kinerja. Sumber daya manusia adalah modal manusia yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Perusahaan perlu mengembangkan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan agar memberikan manfaat yang maksimal. Terus yang terakhir ada globalisasi. Globalisasi membuat perusahaan beroperasi lintas negara sehingga muncul manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu pengolahan tenaga kerja dalam skala global yang mencakup perekrutan, seleksi, pengembangan, dan pemeliharaan karyawan yang beragam budaya dan latar belakang. Nah, selanjutnya ada perubahan kontrak sosial. Jadi, perubahan kontrak sosial adalah perubahan hubungan antara pegawai dan majikan dalam dunia kerja. Jadi, dulu hubungan kerja itu bersifat tetap dan stabil, tetapi sekarang itu menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Nah, pada kontrak lama, hubungan kerja itu lebih menekan pada jaminan kerja, di mana karyawan itu berharap bisa bekerja lama di satu perusahaan dengan pekerjaan yang cenderung rutin. Nah, perusahaan juga memberikan pelatihan standar dan sistem gaji yang masih tradisional. Selain itu, keputusan informasi dalam perusahaan itu terbatas dan biasanya itu hanya dipegang oleh atasan. Nah, sedangkan kalau pada kontrak baru, itu fokusnya berubah menjadi kemampuan untuk tetap bisa bekerja. Artinya, karyawan itu dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan dan melakukan pembelajaran berkelanjutan. Nah, karyawan itu tidak lagi hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai partner dalam berkembang bisnis yang ikut berkontribusi dalam kemajuan perusahaan. Menemukan orang yang tepat. Menemukan orang yang tepat ini berguna untuk menyeleksi pegawai di mana suatu organisasi dan seorang pelamar berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan, kepentingan, dan nilai terhadap satu sama lain. Terdapat beberapa cara untuk menemukan orang yang tepat. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu dengan memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dan penyesuaian individu dengan lowongan kerja yang diharapkan. Nah, cara yang kedua ada perekrutan. Perekrutan ini merupakan aktivitas untuk menentukan karakteristik pelamar yang dikehendaki untuk pekerjaan tertentu. Nah, dalam perekrutan ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, ada menilai kebutuhan organisasi. Nah, pembangunan dasar manajemen sumber daya manusia itu terdiri atas 3. Yang pertama ada analisis pekerjaan, yaitu proses sistematis dalam mengumpulkan, menerjemahkan informasi tentang kewajiban, tugas, dan tanggung jawab. Yang kedua, deskripsi pekerjaan, yaitu ringkasan padat dan jelas yang terdiri dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada spesifikasi pekerjaan, merupakan keterampilan, pendidikan, keahlian fisik, serta karakteristik lainnya. Hal yang kedua, ada tinjauan pekerjaan yang realistis. Ini merupakan pendekatan dalam perekrutan yang memberikan informasi pada pelamar kerja yang realistis dan berhubungan dengan pekerjaan dan organisasi. Hal yang ketiga, pertimbangan hukum. Suatu organisasi itu harus menjamin bahwa praktik perekrutan yang dilakukan itu tidak melanggar hukum yang berlaku. Kemudian, perekrutan melalui internet. Ini sangat berguna untuk memperluas capaian perekrutan yang dilakukan oleh organisasi. Dan yang paling penting ada inovasi dalam perekrutan. Organisasi itu harus mencari cara untuk meningkatkan keberhasilan perekrutan yang dilakukan. Cara yang ketiga adalah seleksi. Seleksi merupakan proses penentuan keterampilan, keahlian, dan atribut lain yang dibutuhkan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Nah, seleksi ini terdapat beberapa proses.
Yang pertama, formulir lamaran. Formulir lamaran ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, dan karakteristik latar belakang si pelamar. Terus yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan jalur komunikasi dua arah untuk mengumpulkan informasi yang sangat sulit didapatkan tanpa melalui wawancara. Kemudian pas yang ketiga ada tes pemekerjaan. Ini merupakan tes tertulis atau tes berbasis komputer yang dirancang untuk mengukur sifat tertentu. Kemudian ada pusat penilaian. Teknik ini digunakan untuk menyeleksi individu yang memiliki potensial manajerial yang tinggi. Kemudian yang terakhir, pengecekan online. Pengecekan online merupakan cara terbaru untuk menaksir tepat tidaknya seseorang kandidat perusahaan dengan melihat apa yang orang tersebut katakan tentang dirinya dalam situs sosial. Mengelola talenta. Dalam melakukan kelola talenta ini terdapat dua cara. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan, dan yang kedua dengan penilaian kinerja. Pelatihan dan pengembangan ini merupakan upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran bagi pegawai tentang keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan organisasi. Contohnya, pertama ada pelatihan saat bekerja atau OJT. Ini merupakan jenis pelatihan di mana seorang pegawai yang telah berpengalaman mengadopsi pegawai baru untuk diajari atau dilatih bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban pekerjaannya. Contoh yang kedua ada Universitas Badan Hukum. Ini merupakan fasilitas pelatihan dan pendidikan di dalam yang memberikan peluang belajar yang luas bagi para pegawainya. Kemudian contoh yang ketiga ada kenaikan jabatan dari dalam. Kenaikan jabatan dari dalam ini membantu perusahaan mempertahankan dan mengembangkan orang-orang yang berharga. Kemudian ada mentoring dan bimbingan. Mentoring merupakan saat ketika seseorang pegawai itu sudah berpengalaman membimbing dan mendukung pegawai yang kurang berpengalaman. Kemudian bimbingan merupakan metode pengarahan, penginstruksian, dan pelatihan seorang pegawai dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian manajemen khusus. Nah, cara yang kedua ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini merupakan proses pengamatan dan pengevaluasian kinerja seorang pegawai, pencatatan penilaian, dan pemberian umpan balik kepada pegawai. Yang pertama, menilai kinerja secara akurat. Tren terkini dalam penilaian kinerja disebut umpan balik, yaitu proses yang menggunakan penilaian, termasuk penilaian oleh diri sendiri untuk menilai kinerja pegawai dan membimbing pengembangan pegawai. Kemudian terdapat kesalahan evaluasi kinerja. Terdapat dua kesalahan yang paling berbahaya. Yang pertama adalah stereotip, yaitu menempatkan pegawai ke dalam suatu kelas atau kategori berdasarkan beberapa sifat atau karakteristik. Contohnya, memberikan stereotip pada seseorang pekerja tua sebagai pekerja lamban dan lebih sulit dilatih. Kemudian masalah yang kedua ada halo effect, yaitu jenis kesalahan penilaian yang terjadi ketika seorang pegawai menerima penilaian yang sama di semua dimensi tanpa mempertimbangkan kinerjanya. Selanjutnya ada mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Jadi kompensasi itu adalah semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik berupa uang maupun fasilitas lain. Nah, sistem upah gaji itu ada beberapa cara perusahaan itu menentukan gaji. Jadi ada 3, ada gaji ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, itu semakin besar tanggung jawabnya dan semakin tinggi gajinya. Terus juga ada gaji berdasarkan keterampilan yang dimiliki karyawan. Jadi semakin banyak skill dan semakin tinggi nilai karyawan tersebut. Dan yang terakhir ada gaji berdasarkan kemampuan dan kualitas kerja individu. Jadi tidak hanya skill tapi juga sikap dan cara bekerjanya.
Nah, selanjutnya ada keadilan kompensasi. Jadi karyawan agar merasa adil, perusahaan itu melakukan job evaluation sama salary survey. Kalau job evaluation itu menilai nilai suatu pekerjaan dalam organisasi. Jadi beberapa penting dan berapa berat pekerjaan tersebut. Kalau salary survey itu membandingkan gaji dalam perusahaan lain agar tetap kompetitif. Jadi, jika tidak adil, karyawan itu bisa melakukan resign. Terus ada performance, itu karyawan tuh diberikan insentif atau bonus berdasarkan kinerja. Jadi semakin baik performa, semakin besar reward yang diterima. Ini membuat karyawan tuh lebih semangat bekerja. Mengolah keberagaman di tempat kerja. Nah, yang pertama ada model keberagaman. Nah, model keberagaman itu ada dua. Ada keberagaman model lama dan model menyeluruh. Nah, model lama yaitu menekankan pada aspek yang terlihat seperti ras, jenis kelamin, tingkat gaji, gaya hidup, dan usia. Nah, untuk model menyeluruh itu menekankan bahwa keberagaman tidak hanya dilihat dari perbedaan fisik, melainkan juga dari perspektif nilai, pengalaman, dan kompetensi yang beragam. Lanjut, ada mengolah keberagaman. Mengolah keberagaman berarti menciptakan sistem dan budaya kerja yang inklusif sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara optimal. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan kekuatan keberagaman untuk mendorong kinerja tim dan perusahaan. Nah, untuk manfaat keberagaman itu yang pertama ada penggunaan talenta yang lebih luas karena perusahaan tidak membatasi diri pada satu kelompok tertentu. Nah, yang kedua ada pemahaman pasar yang meningkat karena keberagaman karyawan membantu organisasi memahami berbagai segmen konsumen. Yang ketiga ada lingkungan kepemimpinan yang lebih adaptif dan empatik terhadap perbedaan. Yang keempat ada kualitas pemecahan masalah meningkat karena adanya sudut pandang beragam. Dan yang terakhir ada biaya akibat turnover dan ketidakhadiran karyawan berkurang karena lingkungan kerja lebih harmonis. Lalu di sini ada faktor-faktor yang membentuk bias pribadi dan memengaruhinya. Yang pertama ada prasangka, yaitu kecenderungan untuk melihat orang-orang yang berbeda sebagai orang yang tidak baik. Yang kedua diskriminasi, yaitu ketika seseorang mewujudkan prasangkanya dalam bentuk tindakan kepada seseorang. Yang ketiga itu stereotip, yaitu keyakinan atau pandangan yang kaku, berlebihan, dan tidak rasional terhadap suatu kelompok atau orang tertentu, biasanya digeneralisasi tanpa melihat individu. Jenis-jenis stereotip yang berbahaya itu ada etnosentrisme, keyakinan bahwa kelompok atau budaya sendiri paling benar dan lebih superior dibanding kelompok lain. Ada monokultur, pandangan bahwa hanya ada satu cara hidup, nilai dan keyakinan yang dianggap benar sehingga menolak perbedaan. Ada subordinasi, anggapan bahwa kelompok tertentu lebih rendah atau berada di bawah kelompok lain. Dan yang terakhir ada pluralisme, kebalikan dari stereotip negatif. Ini justru sikap menerima dan menghargai keberagaman, di mana satu organisasi atau lingkungan bisa terdiri dari berbagai subkultur yang setara. Baik, di sini ada inisiatif dan program keberagaman. Jadi inisiatif dan program keberagaman yaitu bentuk nyata dari inisiatif sendiri yang dilakukan secara sistematis dari berkelanjutan. Tujuan dari program keberagaman sebagai berikut ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, mengurangi konflik sosial. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kinerja organisasi.